Istamara sahabatu yatanaqaluna ma'ani al-Qur'ani wa tafsiri ba'di ayatihi ala tafawuti fima bainahum litafawuti qudratihim 'alal fahmi wa tafawuti mulazamatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanaqala anhum dzalika talamizuhum minat tabi'in. Kemudian selanjutnya para sahabat meneruskan estafeta mungkin ya untuk mendalami Al-Qur'an, ma'ani Al-Qur'an wa tafsir dan menafsirkan Al-Qur'an atau ba'di ayati sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu penjelasan. Ala tafawuti dengan berbaca-macam. Artinya ada perbedaan fima bainahum di antara mereka. Litafawuti qudratihim 'alal fahmi, itu perbedaan-perbedaan itu karena dimaksudkan dengan disesuaikan dengan pemahaman mereka. Jadi perbedaan pemahaman itu yang menjadikan penafsiran Al-Qur'an itu berbeda-beda. Hanya saja itu tergantung daripada tafawuti mulazamatihim li Rasulillah, lama tidaknya sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi nggak semua, sebagian-sebagian saja gitu, untuk menjelaskan, meneruskan pemaknaan Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran. Dari sebagian perbedaan itu terjadi karena memang disesuaikan dengan berbedanya pemahaman ilmu yang dipahami oleh para sahabat. Wa tanaqala anhum dzalika talamizuhum minat tabi'in. Kemudian dituliskan juga daripada mereka para sahabat itu disampaikan kepada murid-muridnya mereka atau diteruskan oleh murid-murid mereka di zaman tabi'in. Nah, ini masuk ke zaman tabi'in. Wa min asharil mufassirin minas sahabah. Jadi antara yang masyhur para mufassir di kalangan para sahabat, pertama al-khulafaul arba'ah. Jadi khulafaur rasyidin atau 4 khalifah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Itu mufassirin yang masyhur di kalangan para sahabat. Kemudian wa Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa Abu Musa al-Ash'ari, wa Abdullah ibnu Zubair. Nah, itu di antara para sahabat yang masyhur dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama al-Khulafaur Rasyidin, al-Khulafaul Arba'ah, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, wa Abu Musa al-Ash'ari, wa Abdullah bin Zubair. Itu di antara para sahabat yang masyhur dalam menafsirkan Al-Quran. Wa qad kathurat riwayat fi tafsir an. Jadi banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, wa ma ruya anhum la yatadammanu tafsiran kamilan li Qur'an. Yang diriwayatkan oleh mereka semua itu bukan berarti penafsiran secara sempurna, hanya sebagian ayat-ayat saja yang dijelaskan oleh para mufassirin di kalangan para sahabat itu. Wa inna ma yattasiru ala ma'ani ba'dil ayat bi tafsiri ghamidha wa tudihi mujmaliha. Wa inna ma yattasiru ala ma'ani ba'dil ayat. Jadi hanya menafsirkan sebagian daripada ayat-ayat yang dilaporkan bi tafsiri ghamidha wa tudihi mujmaliha. Tidak semua, tidak sempurna, bukan berarti apa yang ditafsirkan itu sudah sempurna, tapi hanya menjelaskan ayat-ayat yang diteruskan gitu ya, yang diteruskan untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih sama gitu. Amma tabi'un, adapun para tabi'in, fashtuhira minhum jama'ah akhadhu anis sahabah wajtahadu fi tafsiri ba'dil ayat. Adapun para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok yang terkenal
mengambil ilmu dari para sahabat di samping mereka sendiri dengan bersungguh-sungguh. Itu akhadhu ani sahabat, mereka mengambil para sahabat, mengambil ilmu tersebut dari para sahabat. Kemudian wajtahadu, mereka bersungguh-sungguh fi tafsir ba'dil ayat, dalam menafsirkan sebagian ayat yang masih samar. Nah, fashtuhira talamizi Ibnu Abbas di Makkah. Adapun murid-murid daripada Ibnu Abbas di kota Makkah, Sa'id bin Jubair, kemudian wa Mujahidin, wa Ikrimah maula Ibnu Abbas, wa Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa Atha bin Abi Rabah. Fashtuhira min talamizi Ibnu Abbas bi Makkah. Adapun murid-murid yang masyhur dari muridnya Ibnu Abbas di kota Mekah ada Sa'id bin Jubair, Mujahid, kemudian wa Ikrimah maula Ibnu Abbas, wa Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa Atha bin Abi Rabah. Dan washtuhira min talamizi Ubay bin Ka'ab bil Madinah. Nah, yang masyhur daripada murid-murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, wa Abu Aliyah, Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Jadi ada 3, Zaid bin Sa'ad Aslam, Abu Aliyah, kemudian Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi. Itu dari murid Ubay bin Ka'ab di Madinah. Washtuhira min talamizi Abdullah ibnu Mas'ud bil Iraq. Jadi yang masyhur juga di kalangan para murid Abdullah bin Mas'ud di Irak ada Alqamah bin Qais, wal Masruq, kemudian wal Aswad ibnu Zaid, Aswad bin Yazid, kemudian wa Amir al-Sya'bi, kemudian Hasan Basri, kemudian wa Qatadah bin Di'amat as-Sudusi. Itu murid-murid dari Abdullah Ibnu Mas'ud di Irak. Qala Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wa amma tafsir, adapun tafsir fa'lamun nasa bihi ahlu Makkah. Jadi untuk tafsir orang-orang Mekah itu lebih mengetahui, intinya li'annahum ashabu Ibnu Abbas, karena mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas. Jadi seperti Mujahid, wa Atha bin Abi Rabah, dan wa Ikrimah maula Ibnu Abbas, wa ghairuhum, dan lain sebagainya min ashab Ibnu Abbas, lain sebagainya daripada sahabat-sahabat Ibnu Abbas atau murid-murid Ibnu Abbas tadi. Yang lainnya seperti Tawus, kemudian Abi Sya'thi, Tawus, Abi Sya'tha, kemudian Sa'id ibn Jubair wa amsalihim, dan semisal daripada mereka. Wa kadzalika ahlul Kufah, adapun di Kufah min ashab Ibnu Mas'ud, itu dari kalangan para sahabat Ibnu Mas'ud. Wa min dzalika man tamayyizu bihi an ghairihim. Itu. Wa kadzalika ahlul Kufah min ashabi Ibnu Mas'ud. Adapun dari kalangan ahlul Kufah, dari para sahabat Ibnu Mas'ud, wa min dzalika ma tamayyizu bihi an ghairihim. Mereka memiliki kekhasan tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an. Wa ulama ahlul Madinah, adapun di Madinah fi tafsir dalam ilmu tafsir sendiri, itu tadi ada Zaid bin Aslam alladzi akhadha anhu Malik tafsir. Ada Zaid bin Aslam yang dia mengambil langsung dari Malik, itu imam tafsir yang ada di Madinah. Wa qadanu aidan ibnuhu, dan anaknya juga sama ngambil dari ahli tafsir di Madinah. Anaknya Abdurrahman wa Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin Wahab. Wallazi ruwiya an haula'i jami'an yatanawal, dan yang diriwayatkan dari mereka semua adalah ilmu alimat tafsir, ilmu tentang tafsir, kemudian alimul gharibil Quran, ilmu tentang gharibil Quran, kemudian wa alim asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian wa alim maki wa madani, ilmu tentang turunnya
Al-Quran di fase Makkah dan di Madinah. Kemudian wa ilmu nasikh wa mansukh, ilmu tentang nasikh wa mansukh. Kemudian walakinna hadza kullahu dhalla mu'tamidan ala riwayatihi bi talqini. Akan tetapi semua itu tentu disandarkan atas periwayatan yang ditalkinkan. Jadi para sahabat itu meriwayatkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran, diantaranya ilmu tafsir, ilmu tentang Gharibul Quran. Gharibul Quran itu ayat-ayat yang keanehan-keanehan daripada isi ayat Quran itu sendiri. Kemudian asbabun nuzul, ilmu tentang turunnya Al-Quran. Kemudian ilmu tentang Makki wa Madani, ilmu tentang periode turunnya Al-Quran di kota Makkah dan Madinah, perbedaan di antara keduanya, spesifik turunnya ayat tersebut di Mekah maupun di Madinah. Kemudian ilmu nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh itu adalah proses perubahan hukum sesuai dengan tadarruj fi tasyri', yang penerapan hukum yang dinasikh dan dimansukhkan. Ada beberapa ayat yang mengalami perubahan karena disesuaikan dengan keadaan situasi yang berlaku. Itu ilmu nasikh wa mansukh. Nanti insyaallah akan ada bab khusus mengenai tentang nasikh wa mansukh di kitab Mabahits fi Ulumil Quran ini. Tuh, walakin hadza kullahu dhalla mu'tamidan ala riwayati bi talqini. Jadi semuanya pada prinsipnya adalah semuanya itu disandarkan atas periwayatan yang ditalkinkan. Jadi tetap metodologi yang digunakan dalam menyampaikan kepada murid terus menerus adalah dengan ditalkinkan, menyampaikan Al-Quran dengan bertatap muka secara langsung antara murid dengan gurunya. Nah ini nanti insya Allah kita akan teruskan kepada pembahasan yang kedua, yaitu di abad kedua atau tahun kedua. Di tahun kedua Hijriah, tentang tadwinul Quran atau proses pembukuan Al-Quran. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu tahapan penyampaian Al-Quran itu dengan talqin, kemudian nanti kita akan masuk ke pembahasan tadwinul Quran atau pembukuan Al-Quran. Pembukuan daripada ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang tentang ulumul Quran. Pembahasan yang ada di dalam ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepahaman ilmu kepada kita, semangat dalam mengkaji keilmuan khususnya tentang ilmu Al-Quran, karena bagaimanapun salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah senantiasa memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah melalui Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji, yang kita amalkan. Itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang baru, meneruskan kitab yang kita kaji, yaitu Mabahitsu fi Ulumil Quran. Ya, insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu kita mengkaji kitab Mabahitsu fi Ulumil Quran. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini itu bisa kita ambil hikmahnya, ada pembelajaran bisa menambah semangat kita dalam mengkaji Al-Quran. Ya baik, para sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kehidupan kita, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keberkahan dalam mencari rezeki, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dari perkataan, dari pembahasan, dari apapun. Itu murni dari kekhilafan dan kesalahan saya. Next time mudah-mudahan Allah memberikan karunia ilmu khususnya untuk saya dan umumnya untuk audiens semua para pejuang akhirat di sana. Itu saja. Terima kasih banyak. Wa'afu minkum hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.